Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Ia adalah seorang petani sederhana yang menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di ladang. Meskipun hidupnya tidak kaya, Damar dikenal sebagai orang yang baik hati dan selalu siap membantu tetangga-tetangganya. Suatu pagi yang cerah, Damar memutuskan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Ia membawa keranjang kecil untuk mengumpulkan kayu dan beberapa bekal sederhana untuk makan siang. Hutan itu adalah tempat yang sering ia kunjungi, dan ia merasa nyaman berada di antara pepohonan tinggi dan suara burung berkicau. Saat Damar berjalan lebih dalam ke dalam hutan, ia menikmati keindahan alam di sekelilingnya. Ia melihat cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola-pola indah di tanah. Aroma segar dari tanah basah dan dedaunan membuatnya merasa tenang. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, ia mendengar suara aneh dari semak-semak. Dengan rasa ingin tahu, Damar mendekati sumber suara tersebut. Di antara semak-semak, ia melihat seekor ular kecil terjebak dalam jaring tanaman berduri. Ular itu tampak ketakutan dan berusaha melepaskan diri, tetapi semakin panik dan terjerat lebih dalam. Damar merasakan empati yang mendalam terhadap makhluk kecil itu. "Kasihan sekali," gumam Damar sambil berjongkok. "Aku harus membantunya." Dengan hati-hati, Damar menggunakan tangannya untuk membuka jaring tanaman yang mengikat ular tersebut. Setelah beberapa usaha, akhirnya ular itu berhasil dibebaskan. Ular itu melingkari lengan Damar seolah mengucapkan terima kasih sebelum meluncur pergi ke arah semak-semak. Namun, alih-alih pergi jauh, ular itu berhenti sejenak dan menatap Damar dengan tatapan tajam seolah ingin mengatakan sesuatu. Merasa ada ikatan khusus antara mereka, Damar merasa tertarik untuk membawa ular itu pulang. Ia tahu bahwa di rumahnya, ia bisa merawatnya dengan baik. Dengan hati-hati, Damar membawa ular itu pulang dan menyiapkan tempat tinggal sementara di sudut kebun belakang rumahnya. Ia membuatkan sangkar sederhana dari anyaman bambu dan menambahkan beberapa dedaunan agar ular tersebut merasa nyaman. Setiap hari, Damar memberi makan ular itu dengan serangga dan makanan lain yang bisa ia temukan di sekitar rumah. Seiring berjalannya waktu, ular tersebut tumbuh menjadi besar dan kuat. Damar mulai merasa bangga akan peliharaannya. Ia memberi nama ular itu Sakti, karena merasa ada kekuatan tersendiri dalam hubungan mereka. Setiap kali Damar pulang dari ladang, Sakti selalu menanti dengan penuh antusiasme. Damar juga mulai berbicara dengan Sakti seolah-olah ular itu bisa mengerti kata-katanya. Ia menceritakan segala hal tentang hidupnya sebagai petani, harapan-harapannya untuk masa depan, dan impian-impian sederhana yang ingin dicapainya. Dalam benaknya, Sakti bukan hanya sekadar hewan peliharaan, ia adalah teman sejatinya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Damar duduk di dekat sangkar Sakti sambil menikmati suasana tenang malam itu. Ia berpikir tentang betapa beruntungnya ia menemukan Sakti di hutan dan bagaimana hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang istimewa. Namun, tanpa disadari oleh Damar, kehidupan mereka akan segera berubah ketika suatu kejadian tak terduga akan mengubah segalanya. Sebuah pertemuan yang akan membawa mereka pada perjalanan penuh misteri dan tantangan. Setelah beberapa minggu merawat Sakti, Damar mulai merasakan kehadiran ular itu sebagai bagian dari hidupnya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke ladang, ia selalu menyempatkan diri untuk memberi makan Sakti dan berbicara dengannya. Ular itu kini telah tumbuh besar dan kuat, dengan sisik berkilau yang mencolok. Damar merasa bangga akan peliharaannya dan seringkali menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat Sakti bergerak dengan anggun di sekeliling sangkar. Suatu hari, saat Damar kembali dari ladang dengan lelah, ia memutuskan untuk memberi Sakti makanan spesial. Ia pergi ke pasar desa dan membeli 3 ekor ayam hidup-hidup. Dengan penuh semangat, Damar membawa pulang ayam-ayam tersebut dan memasukkannya ke dalam sangkar Sakti. "Ini untukmu, Sakti. Semoga kau menyukainya," ucap Damar sambil tersenyum. Sakti tampak sangat antusias melihat ayam-ayam itu. Dalam sekejap, ular tersebut meluncur cepat dan menangkap salah satu ayam dengan gerakan yang lincah. Damar menyaksikan dengan rasa kagum saat Sakti melahap makanannya dengan lahap. Ia merasa senang bisa memberikan makanan yang baik untuk teman barunya. Setelah memberi makan, Damar duduk di dekat sangkar dan merenung. Ia tidak tahu bahwa tindakan sederhana ini akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari kemudian, saat Damar sedang membersihkan kebun belakang rumahnya,
Ia dikejutkan oleh suara gemerisik di dekat sangkar sakti. Ketika ia mendekat, Damar melihat sesuatu yang bersinar di dalam sangkar. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam, ia membuka pintu sangkar dan menemukan segepok uang yang tergeletak di sana. Uang itu berkilau dalam cahaya matahari, dan Damar tidak dapat mempercayai matanya. Dari mana uang ini berasal? Pikirnya bingung. Apakah ini mungkin milik orang lain yang tertinggal? Damar merasa ragu-ragu, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia mengambil uang tersebut dan menghitungnya. Ternyata jumlahnya cukup banyak. Dalam sekejap, pikiran tentang apa yang bisa ia lakukan dengan uang itu mulai memenuhi benaknya. Ia bisa membeli lebih banyak benih untuk ladangnya, memperbaiki rumahnya, atau bahkan membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Namun, meskipun terpesona oleh penemuan itu, Damar tetap merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa uang itu muncul setelah memberi makan sakti. Mungkin ular itu memiliki kekuatan khusus? Mungkin ia adalah makhluk mistis yang bisa memberikan kekayaan kepada pemiliknya? Keesokan harinya, rasa penasaran Damar semakin membara. Ia memutuskan untuk mencoba memberi makan sakti lagi dengan harapan mendapatkan lebih banyak uang. Kali ini, ia memilih 2 ekor daging ikan segar dari pasar sebagai makanan spesial bagi ular kesayangannya. Setelah memberikan ikan-ikan tersebut kepada Sakti, Damar menunggu dengan penuh harap. Namun, setelah beberapa jam berlalu, tidak ada tanda-tanda bahwa ular itu akan memberikan sesuatu sebagai imbalan. Damar merasa kecewa tetapi juga tidak putus asa. Barangkali ikan bukanlah makanan yang tepat, pikirnya sambil menggelengkan kepala. Aku harus mencoba lagi. Beberapa hari kemudian, Damar kembali memberi makan Sakti dengan 3 ekor ayam hidup-hidup sekali lagi. Dan seperti sebelumnya, setelah beberapa waktu menunggu dengan penuh harap, Sakti kembali memberikan segepok uang kepada Damar. Kali ini, rasa ingin tahunya berubah menjadi ketagihan. Ia mulai berpikir bahwa setiap kali ia memberi makanan besar kepada Sakti, harta akan datang kepadanya. Dari hari ke hari, hubungan antara Damar dan Sakti semakin kuat. Namun bersamaan dengan itu, ketagihan akan harta mulai menggerogoti pikiran Damar. Ia tidak menyadari bahwa kesenangan sesaat ini akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan ketidakpastian tentang harta yang diperoleh secara misterius ini, Damar melanjutkan rutinitasnya, memberi makan Sakti dan menunggu harta datang kepadanya tanpa menyadari bahwa jalan menuju kekayaan bisa membawa bahaya yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, Damar semakin terpesona oleh kekayaan yang diperolehnya dari Sakti. Setiap kali ia memberi makan ular itu dengan makanan besar, harta baru selalu muncul. Uang yang sebelumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini, membuatnya merasa seolah-olah ia telah menemukan harta karun yang tak terhingga. Damar mulai membayangkan semua kemungkinan yang bisa ia capai dengan uang tersebut. Namun, di balik rasa senangnya, ada benih-benih ketamakan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Damar tidak lagi puas dengan jumlah uang yang diterimanya. Ia ingin lebih banyak. Pikiran tentang bagaimana cara mendapatkan lebih banyak harta menguasai pikirannya. Ia mulai merencanakan makanan-makanan yang lebih besar dan lebih mahal untuk diberikan kepada Sakti. Suatu malam, Damar duduk di beranda rumahnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Jika aku memberi Sakti makanan yang lebih besar, mungkin uang yang kuterima juga akan lebih banyak, pikirnya. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk pergi ke pasar keesokan harinya dan membeli makanan terbaik untuk Sakti. Keesokan harinya, Damar pergi ke pasar dan membeli beberapa ikan besar dan ayam jantan yang gemuk. Ia merasa sangat bersemangat saat membayangkan reaksi Sakti ketika melihat makanan-makanan tersebut. Setibanya di rumah, Damar langsung memberikan makanan itu kepada ular kesayangannya. Ini untukmu, Sakti. Semoga kau menyukainya, ucap Damar sambil tersenyum lebar. Sakti melahap makanan itu dengan lahap, dan Damar menunggu dengan penuh harapan. Namun, setelah beberapa jam berlalu tanpa ada tanda-tanda harta muncul, rasa cemas mulai menghinggapi hatinya. Apa mungkin aku terlalu berharap? Pikirnya. Keesokan harinya, Damar kembali memberi makan Sakti dengan 3 ekor ayam hidup-hidup. Dan seperti sebelumnya, setelah menunggu dengan penuh harap, Sakti kembali memberikan segepok uang kepada Damar. Melihat tumpukan uang itu membuat hatinya berdebar-debar. Ia merasa seolah-olah telah menemukan formula rahasia untuk kekayaan. Dari hari ke hari, rutinitas ini terus berlanjut.
Damar semakin sering membeli makanan mahal untuk Sakti, ikan segar dari laut, ayam jantan besar, bahkan kadang-kadang daging sapi. Setiap kali ia memberi makan dengan porsi besar, harta baru selalu muncul sebagai imbalan. Namun, semakin banyak uang yang ia peroleh, semakin besar pula ketamakannya. Damar mulai mengabaikan pekerjaan di ladang dan lebih fokus pada bagaimana cara mendapatkan uang dari Sakti. Ia tidak lagi memperhatikan tanaman di ladangnya. Bahkan saat panen tiba, hasilnya pun tidak sebanyak biasanya karena kurangnya perhatian dan perawatan. Tetangga-tetangga Damar mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Mereka melihat bahwa Damar tampak lebih kaya daripada sebelumnya. Rumahnya tampak lebih terawat dan ia sering membeli barang-barang baru yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Namun, mereka juga melihat bahwa Damar semakin jarang membantu mereka seperti dulu. Dulu Damar adalah orang yang selalu siap membantu, kata salah satu tetangga kepada yang lainnya. Sekarang dia hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Meskipun demikian, Damar tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dalam pikirannya, semua itu hanyalah langkah menuju kekayaan yang lebih besar. Ia merasa seolah-olah memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya hanya dengan memberi makan Sakti. Namun, ketidakpuasan dan ketamakan mulai menggerogoti hati Damar secara perlahan. Ia tidak lagi merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya. Ia selalu ingin lebih banyak lagi. Ketika uang datang begitu mudahnya dari Sakti, Damar tidak menyadari bahwa ada risiko besar di balik semua itu. Dalam kegembiraan dan ketidakpastian ini, Damar semakin terjerumus ke dalam dunia ketamakan yang gelap tanpa menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan jalan menuju kekayaan tidak selalu mulus seperti yang dibayangkannya. Seiring berjalannya waktu, ketagihan Damar terhadap harta yang diberikan oleh Sakti semakin kuat. Setiap kali ia memberi makan Sakti dengan makanan besar, rasa senang dan kepuasan yang ia rasakan seolah menghapus semua kekhawatiran dan tanggung jawab lainnya. Damar mulai mengabaikan ladangnya, dan tanaman-tanaman yang sebelumnya ia rawat dengan penuh perhatian kini dibiarkan tumbuh liar. Hal ini membuat hasil panennya menurun drastis. Damar tidak lagi peduli dengan pekerjaan sehari-harinya sebagai petani. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah, merencanakan makanan spesial untuk Sakti dan menunggu harta baru datang. Dalam pikirannya, uang yang diperoleh dari Sakti adalah solusi untuk semua masalahnya. Ia merasa seolah-olah telah menemukan jalan pintas menuju kekayaan. Namun, ketamakan Damar mulai membawa dampak negatif. Dengan semakin banyak uang yang ia terima, ia mulai menghabiskannya untuk kesenangan sesaat, membeli barang-barang mewah yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, mengundang teman-temannya untuk berpesta, dan bahkan menyewa hiburan. Ia merasa seolah-olah hidup dalam dunia yang penuh kemewahan, tetapi di balik semua itu, ada kekosongan yang mulai menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat Damar sedang berpesta dengan beberapa teman di rumahnya, ia menyadari bahwa ia telah menghabiskan hampir semua uang yang diperoleh dari Sakti. Rasa panik mulai menghampiri dirinya. Apa yang akan terjadi jika Sakti tidak memberikan uang lagi? Pikirnya cemas. Namun, ketakutan itu segera sirna saat ia memutuskan untuk memberi makan Sakti dengan lebih banyak ayam hidup-hidup keesokan harinya. Keesokan harinya, Damar pergi ke pasar dan membeli 5 ekor ayam besar. Ia merasa yakin bahwa dengan memberi makan Sakti lebih banyak, harta baru pasti akan datang. Saat ia kembali ke rumah dan memberikan makanan itu kepada Sakti, rasa antusiasme kembali membara dalam dirinya. Ia duduk menunggu dengan penuh harap. Namun, hari itu berlalu tanpa ada tanda-tanda harta muncul. Damar merasa gelisah. Pikirannya dipenuhi oleh rasa khawatir dan ketidakpastian. Apakah aku telah melakukan sesuatu yang salah? Tanyanya pada diri sendiri. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin Sakti hanya butuh waktu untuk mencerna makanan tersebut. Keesokan harinya, Damar kembali memberi makan Sakti dengan 3 ekor ayam lagi. Dan seperti sebelumnya, setelah menunggu beberapa jam, harta kembali muncul di hadapannya, segepok uang baru. Kegembiraan meluap dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah menemukan kembali kekuatan magis dari Sakti. Namun, semakin banyak uang yang ia terima, semakin besar pula pengaruh ketamakan dalam dirinya. Damar mulai berpikir bahwa jika satu kali memberi makanan besar menghasilkan banyak uang, maka memberi lebih banyak lagi pasti akan menghasilkan lebih banyak harta. Ia tidak menyadari bahwa tindakan ini hanya akan memperburuk situasi. Dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan Sakti dan harapan akan kekayaan yang lebih besar, Damar mulai mencuri ternak milik warga sekitar.
Awalnya hanya seekor ayam atau 2 ekor domba kecil, tetapi lama-kelamaan jumlahnya semakin meningkat. Ia beralasan pada dirinya sendiri bahwa tindakan ini hanya sementara. Ia akan segera mendapatkan cukup uang untuk mengganti semua ternak yang dicurinya. Warga desa mulai merasakan kehilangan ternak mereka tanpa alasan yang jelas. Mereka berbicara satu sama lain tentang hilangnya hewan-hewan peliharaan mereka, dan mulai berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi. "Apakah ada pencuri di desa kita?" tanya seorang tetangga dengan nada cemas. Damar mendengar desas-desus tersebut, tetapi tidak merasa khawatir. Dalam pikirannya, semua itu hanyalah kebetulan belaka, tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia terus melanjutkan kebiasaannya mencuri ternak demi memenuhi kebutuhan sakti dan berharap mendapatkan lebih banyak harta sebagai imbalan. Ketika ketamakan semakin mendominasi hidupnya, Damar tidak lagi melihat dampak dari tindakannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia terjebak dalam lingkaran setan. Semakin banyak uang yang didapatkan, semakin besar pula kebutuhan dan keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Dengan setiap tindakan pencurian yang dilakukannya, Damar semakin jauh dari jalan kebaikan dan semakin dekat pada kehancuran yang tak terduga, sebuah perjalanan menuju konsekuensi yang kelak akan menghantuinya selamanya. Seiring berjalannya waktu, hilangnya ternak di desa semakin menjadi-jadi. Warga mulai merasakan dampak dari pencurian yang terjadi secara misterius. Ayam, kambing, dan domba milik mereka menghilang tanpa jejak, dan tidak ada tanda-tanda adanya hewan buas yang bisa menjadi penyebabnya. Ketidakpastian ini menyebabkan kecemasan di kalangan penduduk desa. "Siapa yang melakukan ini?" tanya seorang petani kepada tetangganya. "Aku sudah kehilangan 2 ekor ayam dalam seminggu ini." "Begitu juga aku. Rasanya seperti ada pencuri yang berkeliaran di sekitar kita," jawab tetangganya dengan nada khawatir. Desas-desus mulai menyebar di antara warga desa. Mereka berkumpul di balai pertemuan untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan itu, beberapa orang mulai berspekulasi bahwa mungkin ada kekuatan mistis yang terlibat. "Mungkin ada seseorang yang memelihara makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan," kata seorang warga tua dengan suara bergetar. Kecurigaan mulai mengarah kepada Damar, yang belakangan ini terlihat lebih kaya daripada sebelumnya. Ia sering membeli barang-barang baru dan mengadakan pesta di rumahnya, tetapi tidak pernah menjelaskan dari mana ia mendapatkan uang tersebut. "Damar pasti tahu sesuatu," bisik salah satu warga kepada yang lainnya. "Dia tidak mungkin bisa seberuntung ini tanpa alasan." Damar, di sisi lain, tidak menyadari bahwa dirinya menjadi pusat perhatian. Ia terus menjalani hidupnya dengan tenang, memberi makan sakti dan menunggu harta baru datang. Namun, saat ia melihat tetangganya berbicara dengan nada serius dan saling berbisik, ia mulai merasakan ketidaknyamanan. Suatu malam, ketika Damar pulang dari pasar dengan beberapa ekor ayam untuk sakti, ia melihat sekelompok warga berkumpul di depan balai pertemuan desa. Mereka tampak gelisah dan berbicara dengan suara rendah. Damar merasa ada sesuatu yang tidak beres tetapi memilih untuk tidak mencampuri urusan mereka. Keesokan harinya, warga desa sepakat untuk melakukan patroli setiap malam guna mengatasi masalah pencurian ternak. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Damar mendengar rencana ini tetapi tidak merasa khawatir. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa semua itu hanyalah langkah sementara untuk menanggulangi situasi yang sedang terjadi. Namun, saat malam tiba dan para warga mulai berpatroli, Damar merasa cemas. Ia tahu bahwa tindakan pencuriannya akan segera terungkap jika salah satu dari mereka melihatnya mencuri ternak lagi untuk memberi makan sakti. Meskipun demikian, ketamakan dalam dirinya mendorongnya untuk tetap melanjutkan kebiasaannya. Pada suatu malam yang gelap, saat Damar sedang bersembunyi di balik semak-semak dekat rumah salah satu tetangganya, ia melihat 2 orang warga berjaga-jaga di dekat kandang ternak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa jika tertangkap basah, semua kebohongannya akan terungkap. "Harus cepat," bisik Damar pada dirinya sendiri sambil merencanakan langkahnya selanjutnya. Ia memutuskan untuk mencuri seekor anak kambing dari kandang terdekat dan bersembunyi kembali sebelum para penjaga menyadari kehadirannya. Namun, saat Damar melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan menuju kandang ternak, 2 orang warga yang berjaga melihat gerak-geriknya dan langsung mendekatinya. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" seru salah satu dari mereka dengan suara keras. Damar terkejut dan langsung berlari menjauh, tetapi warga tersebut berhasil mengejarnya. Dalam kepanikan,
Damar berlari menuju rumahnya dengan harapan bisa sampai sebelum mereka menangkapnya. Namun, saat ia mencapai halaman belakang rumahnya dan memberi makan Sakti dengan anak kambing hasil curiannya, dua orang warga itu sudah berada di belakangnya. Mereka melihat semua yang terjadi. Damar memberi makan Sakti dengan ternak curian dan menyaksikan ular itu kembali memberikan segepok uang kepada Damar setelahnya. Melihat rangkaian kegiatan tersebut membuat mereka marah besar. Kini semua kecurigaan terhadap Damar terbukti benar. Warga desa mulai berkumpul di sekitar rumah Damar dengan emosi yang membara, marah atas pencurian serta kecewa karena telah mempercayai Damar selama ini. Tanpa disadari oleh Damar, tindakan ketamakan dan kebohongannya telah membawanya pada jalan kehancuran. Dengan situasi semakin tegang dan kemarahan warga semakin meningkat, Damar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia terjebak dalam jaring kebohongan dan ketamakan yang telah ia buat sendiri. Malam itu, suasana desa terasa tegang. Warga yang sebelumnya hidup tenang kini dipenuhi dengan kecurigaan dan ketakutan. Mereka berkumpul di balai desa untuk merencanakan patroli malam demi mengatasi masalah pencurian ternak yang semakin meresahkan. Damar, yang merasa terjebak dalam kebohongan dan ketamakan, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Setiap malam, kita akan membagi diri menjadi beberapa kelompok, kata kepala desa dengan suara tegas. Kita harus menjaga ternak kita agar tidak hilang lagi. Siapa tahu, pencuri ini bisa saja berada di antara kita. Damar mendengarkan dengan seksama, tetapi ia tidak merasa khawatir. Dalam pikirannya, ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan mencurigainya. Ia merasa terlalu pintar untuk tertangkap basah. Namun, saat malam tiba dan warga mulai berpatroli, Damar merasakan ketegangan yang menggelayuti hatinya. Malam itu, Damar memutuskan untuk tetap memberi makan Sakti seperti biasa. Ia sudah merencanakan untuk mencuri seekor anak kambing dari tetangganya yang baru saja membeli beberapa ekor kambing baru. Dengan langkah hati-hati, Damar menyusup keluar rumahnya dan menuju kandang tetangganya. Di luar, suara malam terdengar sepi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan desahan angin. Damar bersembunyi di balik semak-semak, menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambil anak kambing tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa jika tertangkap, semua kebohongannya akan terungkap. Setelah menunggu beberapa saat, Damar melihat kesempatan itu datang. Ia melangkah perlahan menuju kandang dan membuka pintu dengan hati-hati. Dalam gelapnya malam, ia berhasil mengambil seekor anak kambing yang sedang tidur pulas. Dengan hati-hati, Damar membawanya pergi sambil berusaha tidak membuat suara. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke rumahnya, dua orang warga yang sedang berjaga-jaga melihat gerak-geriknya dari jauh. "Hei, apa itu?" seru salah satu dari mereka sambil menunjuk ke arah Damar. Damar terkejut dan langsung berlari menuju rumahnya secepat mungkin. Namun, para penjaga sudah mengejarnya dengan cepat. Dalam kepanikan, Damar berlari tanpa arah dan akhirnya terjebak di halaman belakang rumahnya sendiri. Ketika ia sampai di belakang rumahnya, Damar segera memberi makan anak kambing tersebut kepada Sakti dengan harapan bisa menutupi jejaknya. Namun, saat ia melakukannya, dua orang warga itu sudah tiba di sana dan menyaksikan semua yang terjadi. "Damar, apa yang kau lakukan?" teriak salah satu warga dengan kemarahan yang membara. Damar terperanjat dan tidak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa semua kebohongannya telah terbongkar. Dengan rasa takut dan panik, ia mencoba membela diri. "Tidak, ini bukan apa-apa. Aku hanya memberi makan ularku," serunya dengan suara gemetar. Namun warga desa tidak percaya lagi pada kata-kata Damar. Mereka melihat Sakti yang melahap anak kambing tersebut dan kemudian menyajikan segepok uang kepada Damar. Melihat rangkaian kejadian itu membuat kemarahan warga semakin memuncak. "Jadi ini semua benar. Kau telah mencuri ternak kami untuk memberi makan ular ini," teriak salah satu warga lainnya. Damar merasa terpojok. Semua kecurigaan yang selama ini mengarah kepadanya kini menjadi kenyataan. Ia tidak bisa lagi mengelak dari tuduhan tersebut. Dalam keadaan putus asa, ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat dan hanya ingin memberi makan Sakti. Tetapi kemarahan warga sudah tak terbendung lagi. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka anggap sebagai teman dan tetangga baik selama ini. Dalam sekejap mata, situasi berubah menjadi kacau. Beberapa warga mulai mendekati Damar dengan niat untuk menghukumnya.
Ular ini harus dihentikan. Dia adalah sumber masalah kita. Seru salah satu warga sambil melangkah maju dengan penuh amarah. Damar menyaksikan dengan ngeri saat warga mulai bergerak menuju Sakti dengan alat-alat pertanian mereka. Satu-satunya teman sejatinya kini berada dalam bahaya besar karena ketamakannya sendiri. Dalam ketegangan malam itu, Damar menyadari bahwa semua tindakan bodohnya telah membawanya pada titik tanpa kembali. Sebuah pelajaran pahit tentang konsekuensi dari ketamakan dan kebohongan yang telah mengubah hidupnya selamanya. Ketegangan malam itu mencapai puncaknya saat Damar terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia hindari. Dengan wajah pucat dan jantung berdebar kencang, ia menyaksikan dua orang warga desa yang mengetahui semua rahasianya. Mereka berdiri di depan Sakti, yang kini terlihat lebih besar dan menakutkan dalam cahaya bulan purnama. Damar tahu bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dari konsekuensi tindakannya. Damar, apa yang kau lakukan? Kami sudah mendengar desas-desus tentangmu, dan kini kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Teriak salah satu warga dengan nada marah. Kau telah mencuri ternak kami untuk memberi makan ular ini. Damar merasa terpojok. Ia berusaha mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi semua yang keluar hanyalah suara gemetar. Tunggu. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya... Cukup, potong warga itu. Kami tidak ingin mendengar kebohonganmu lagi. Kami tahu apa yang kau lakukan. Warga desa yang lain mulai berkumpul. Wajah mereka dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Damar merasakan tatapan tajam mereka, seolah-olah setiap mata menuntut penjelasan atas tindakan tercelanya. Ia tahu bahwa semua kebaikan yang pernah ia tunjukkan kepada mereka kini sirna, tergantikan oleh rasa curiga dan kemarahan. Ular ini adalah sumber masalah kita. Dia telah membuatmu kaya dengan cara yang tidak wajar. Seru warga lainnya sambil menunjuk Sakti. Kau telah mengkhianati kami semua. Melihat situasi semakin memburuk, Damar mulai panik. Ia tidak ingin kehilangan Sakti, satu-satunya makhluk yang memberinya kekayaan dan kebahagiaan selama ini. Dalam keadaan putus asa, ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berniat jahat dan hanya ingin memberi makan temannya. Tapi Sakti, dia adalah teman terbaikku. Dia tidak bersalah. Damar berusaha membela diri. Namun, warga desa sudah terlanjur marah. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka anggap sebagai bagian dari komunitas mereka. Dalam sekejap, keputusan diambil. Ular itu harus dihentikan agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Ular ini harus dibunuh, teriak salah satu warga dengan tegas. Damar merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia berlari menuju Sakti, berusaha melindungi ular kesayangannya dari amukan warga. Jangan, tolong jangan lakukan ini, serunya sambil menghalangi jalan mereka. Namun, kemarahan warga sudah tak terbendung lagi. Mereka maju dengan alat-alat pertanian dan alat lainnya, bersiap untuk mengakhiri hidup Sakti. Dalam kepanikan dan ketidakberdayaan, Damar merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa semua tindakan bodohnya telah membawanya pada titik tanpa kembali. Saat warga mulai menyerang Sakti, Damar berteriak dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Sakti. Aku seharusnya tidak tamak. Aku seharusnya tidak mencuri. Tetapi semua terlambat. Dalam sekejap mata, Sakti ditangkap dan dibunuh oleh warga desa yang marah. Saat ular itu terjatuh ke tanah, Damar merasakan kehampaan yang mendalam. Semua harta pemberian dari Sakti lenyap begitu saja bersamaan dengan kematian makhluk yang telah memberinya kebahagiaan semu selama ini. Damar jatuh berlutut di samping tubuh Sakti yang tak bernyawa. Hatinya dipenuhi penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ketamakannya telah menghancurkan segalanya. Bukan hanya harta benda, tetapi juga hubungan baiknya dengan orang-orang di sekitarnya. Warga desa melihat Damar dengan tatapan penuh kebencian dan kekecewaan. Mereka merasa bahwa kehadiran Damar di desa telah membawa masalah dan penderitaan bagi mereka semua. Dengan perasaan hancur dan kehilangan, Damar tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ia harus mengganti semua kerugian yang diderita oleh penduduk akibat pencurian yang dilakukannya. Dalam kegelapan malam itu, Damar merasakan beratnya beban kesalahan yang telah ia buat. Ia tidak hanya kehilangan teman sejatinya tetapi juga kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana ketamakan dapat menghancurkan segalanya. Malam itu,
Setelah kematian Sakti, suasana di desa terasa sangat berbeda. Damar berlutut di samping tubuh ular kesayangannya yang kini tak bernyawa. Hatinya dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Ia tidak bisa mempercayai bahwa semua yang telah terjadi adalah akibat dari ketamakan dan kebohongan yang ia pilih. Semua harta yang pernah diberikan oleh Sakti kini lenyap bersamaan dengan kehidupan makhluk yang telah memberinya kebahagiaan semu. Warga desa berkumpul di sekitar Damar, melihatnya dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai sebagai teman. "Kau telah mencuri ternak kami dan mengkhianati kepercayaan kami," teriak salah satu warga. "Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." Damar menatap mereka dengan mata penuh air mata. "Aku minta maaf," ucapnya dengan suara gemetar. "Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin mendapatkan sedikit kebahagiaan." Namun, kata-kata Damar tidak dapat mengubah pikiran warga desa. Mereka merasa bahwa tindakan Damar telah membawa malapetaka bagi komunitas mereka. Dalam kemarahan, mereka memutuskan untuk menghukumnya atas semua pencurian dan kebohongan yang telah ia lakukan. "Damar, kau harus mengganti semua kerugian yang kami alami akibat perbuatanmu," seru kepala desa dengan tegas. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Damar merasakan beban berat di dadanya. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk mengganti semua ternak yang hilang. Semua harta yang pernah ia terima dari Sakti kini telah lenyap, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Dalam keadaan putus asa, Damar berusaha menjelaskan kepada warga bahwa ia akan bekerja keras untuk mengganti kerugian mereka. "Aku akan berusaha sekuat tenaga. Tolong beri aku kesempatan," pintanya dengan penuh harap. Namun, warga desa sudah terlanjur marah dan merasa dikhianati. Mereka tidak percaya lagi pada kata-kata Damar. Dalam hati mereka, Damar adalah contoh nyata dari ketamakan yang membawa kehancuran bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan perasaan hancur, Damar meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju ladang miliknya yang kini tampak sepi dan terlantar. Ia merindukan masa-masa ketika hidupnya sederhana dan bahagia tanpa harta berlimpah. Kini, semua itu telah sirna karena ambisi dan ketamakannya. Hari-hari berlalu, dan Damar berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan bekerja keras di ladang meskipun hasilnya sangat minim. Ia mulai menyadari betapa sulitnya hidup tanpa dukungan dari warga desa dan tanpa bantuan dari Sakti. Setiap kali ia melihat ladangnya yang sepi, hatinya dipenuhi penyesalan. Sementara itu, warga desa berusaha melanjutkan hidup mereka tanpa kehadiran Damar. Mereka berusaha untuk memulihkan kerugian akibat pencurian ternak dan berjanji untuk lebih berhati-hati ke depannya. Namun, rasa kehilangan akan Sakti tetap membekas dalam ingatan mereka, sebuah pengingat akan bahaya dari ketamakan. Suatu malam, saat Damar sedang tidur di ladangnya yang sepi, ia bermimpi tentang Sakti. Dalam mimpinya, Sakti muncul dengan sisik berkilau dan tatapan lembutnya. "Damar," suara Sakti terdengar lembut. "Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kekayaan, tetapi dari hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu." Damar terbangun dengan perasaan campur aduk. Air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa semua kesalahan yang ia buat telah menghancurkan hidupnya sendiri serta hubungan baiknya dengan orang-orang di desanya. Dengan penuh tekad, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya meskipun jalan itu akan sangat sulit. Namun, penyesalan Damar tidak dapat mengubah masa lalu. Nasi telah menjadi bubur. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ketamakan telah menghancurkan segalanya. Sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai apa yang dimiliki dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan hati yang berat namun penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik, Damar bersiap untuk memulai perjalanan baru, sebuah perjalanan menuju penebusan diri dan pemulihan hubungan dengan lingkungan sekitarnya.